Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu di media sosial viral berita yang menyatakan atau menjelaskan atau memperlihatkan seorang pejabat berbicara tentang profesi guru. Beliau yang kita hormati, saya tidak ingin menyebut namanya, mengatakan bahwa profesi guru adalah pekerjaan mulia. Karena profesi guru adalah pekerjaan mulia, maka jangan bicara tentang duit. Kalau ingin bicara tentang duit, jangan jadi guru, tapi jadi pedagang. Saya tidak ingin mengkritik yang bersangkutan, tapi saya ingin mengkritisi kita semua dan ingin menjelaskan bahwa pernyataan semacam itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya ingin membahas materi yang saya beri judul menghormati profesi guru. Mengapa anggapan pekerjaan mulia harus tanpa gaji itu merupakan kesalahan fatal. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa anggapan yang disampaikan pejabat tadi bahwa pekerjaan atau profesi guru adalah profesi yang mulia, oleh sebab itu jangan bicara tentang duit, jangan bicara tentang gaji. Menurut saya itu adalah pandangan yang keliru atau salah, atau saya bisa juga menyebutnya kesalahan fatal. Dengan tetap menghormati yang bersangkutan, sang pejabat itu, dan saya memang tidak ingin menyebut nama pejabatnya, tapi saya ingin mengkritisi kalimatnya sehingga kritiknya itu bisa menyadarkan kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua termasuk beliau. Pernyataan seorang pejabat publik yang mengatakan bahwa guru adalah profesi mulia, dan jika seseorang berniat mencari uang sebaiknya menjadi pedagang, adalah sebuah pernyataan yang dangkal, berbahaya, dan sama sekali tidak mencerminkan realitas yang ada. Pernyataan ini bukan hanya meremehkan, tetapi juga menunjukkan ketidakfahaman yang mendalam tentang kompleksitas profesi guru dan urgensi kesejahteraan mereka. Menganggap guru sebagai malaikat tanpa gaji adalah cara berpikir yang tidak cerdas, tidak sensitif, tidak faktual, dan tidak layak diucapkan. Mari kita bongkar lebih dalam mengapa anggapan tersebut keliru. Kita mulai dari yang pertama. Saya beri subjudulnya adalah sebuah pernyataan yang tidak cerdas. Reduksi makna profesi guru. Jadi saya ulang kalimatnya ya, bahwa ada pejabat yang mengatakan profesi guru adalah pekerjaan mulia. Oleh sebab itu jangan bicara duit dalam konteks profesi guru. Kalau ingin bicara duit, jadilah pedagang, jangan jadi guru, begitu ya, kira-kira kalimatnya seperti itu. Saya tidak ingin menyebut nama pejabatnya karena saya ingin menghormati beliau, tetapi saya ingin menjadikan ini sebagai bahan introspeksi kita semua sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia. Kalau itu merupakan sebuah pernyataan, maka saya bilang sebuah pernyataan yang tidak cerdas. Reduksi makna profesi guru. Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang sangat dangkal tentang apa artinya menjadi seorang guru. Guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah profesi profesional yang menuntut keahlian, dedikasi, dan tanggung jawab yang luar biasa. Pernyataan itu mereduksi peran guru menjadi sekedar pengajar atau pendidik yang bekerja hanya karena panggilan hati. Padahal seorang guru modern adalah seorang pembentuk masa depan, agen perubahan, dan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Lebih dari sekedar menyampaikan materi pelajaran, guru bertugas untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi muda. Mereka dituntut untuk memiliki keterampilan pedagogis yang mumpuni, pengetahuan subjek yang mendalam, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai metode pengajaran. Guru juga harus menjadi pendengar yang baik, motivator, dan bahkan kadang-kadang menjadi figur orang tua kedua bagi murid-muridnya. Semua ini adalah tugas yang sangat berat dan membutuhkan komitmen penuh, bukan hanya kemuliaan. Pernyataan itu seolah-olah menganggap bahwa nilai sebuah profesi diukur dari seberapa besar pengorbanan finansial yang dilakukan.
Ini adalah logika yang keliru. Justru sebaliknya, profesi yang paling krusial bagi kemajuan bangsa seperti guru haruslah dihargai dan didukung secara finansial. Menghargai profesi guru adalah cara menghargai masa depan bangsa. Mengabaikan aspek ekonomi berarti mengabaikan realitas hidup yang dihadapi oleh jutaan guru di Indonesia. Berikutnya, mari kita bahas tentang pernyataan tersebut yang ingin saya katakan bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang tidak sensitif, mengabaikan realitas hidup guru. Jadi kalau di bahasan sebelumnya saya mengatakan itu adalah pernyataan yang tidak cerdas karena mereduksi makna profesi guru. Sekarang saya ingin mengatakan bahwa itu yang pernyataan pejabat tersebut sebuah pernyataan yang tidak sensitif karena mengabaikan realitas hidup guru. Mari kita bahas penjelasannya. Menyatakan bahwa guru tidak seharusnya memikirkan uang adalah sebuah bentuk ketidakpekaan yang luar biasa. Pernyataan ini mengabaikan kenyataan pahit yang dihadapi oleh banyak guru, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan gaji yang minim. Sama seperti profesi lainnya, guru memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Anggapan bahwa guru yang menuntut upah layak adalah matre adalah sebuah tuduhan yang tidak adil dan sangat melukai. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa seorang dokter harus bekerja hanya demi kemuliaan menyembuhkan orang tanpa digaji. Atau seorang tentara harus berjuang hanya karena cinta tanah air tanpa gaji yang memadai. Setiap profesi memerlukan kompensasi yang layak agar individu dapat hidup secara bermartabat dan fokus pada pekerjaan mereka. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empati yang besar antara pembuat kebijakan dan kondisi real di lapangan. Alih-alih mendapatkan dukungan untuk peningkatan kesejahteraan, para guru malah dibebani dengan ekspektasi untuk terus berkorban. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap perjuangan sehari-hari yang mereka hadapi, mulai dari biaya transportasi, membeli buku dan alat mengajar sendiri, hingga berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kesejahteraan finansial bukanlah kemewahan bagi guru, melainkan sebuah prasyarat agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Sekarang kita bicara dengan yang kita geser sedikit. Tadi kan kita sudah bahas tentang bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa kalau jadi guru jangan bicara tentang duit, ya kalau ingin bicara tentang duit jadi pedagang. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pernyataan itu pernyataan yang tidak cerdas karena mereduksi makna profesi guru. Saya juga sudah mengatakan tadi pernyataan seperti itu pernyataan yang tidak sensitif karena mengabaikan realitas hidup guru. Dan sekarang saya ingin mengatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak faktual dan tidak ilmiah. Karena apa? Karena kesejahteraan sebagai kunci kualitas pendidikan. Kesejahteraan merupakan kunci kualitas pendidikan. Mari kita bahas. Pernyataan tersebut, pernyataan yang mengatakan bahwa kalau ngomong soal guru nggak usah bicara soal gaji, nggak usah bicara soal duit gitu ya. Pernyataan tersebut bertentangan langsung dengan bukti-bukti faktual dan hasil-hasil penelitian dari seluruh dunia. Kualitas pendidikan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan guru. Negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia seperti Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan justru menempatkan guru sebagai profesi yang paling dihormati dan memberikan gaji serta tunjangan yang sangat tinggi. Mereka memahami bahwa guru yang sejahtera secara finansial akan lebih fokus, termotivasi, dan inovatif dalam mengajar. Sebaliknya, guru yang terus-menerus cemas tentang masalah keuangan akan sulit memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Kesenjangan upah yang besar dapat menimbulkan stres, kelelahan, dan bahkan mengikis motivasi. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa ketidakstabilan finansial guru merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengunduran diri dari profesi ini. Secara ilmiah, pernyataan tersebut
juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan sumber daya manusia. Pernyataan yang mengatakan bahwa kalau profesi guru itu adalah profesi mulia, jadi jangan bicara soal duit. Kalau pengen cari duit, jadilah pedagang. Nah, pernyataan semacam itu secara ilmiah tidak sejalan dengan prinsip pembangunan sumber daya manusia. Banyak penelitian sosiologis dan ekonomis menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kesejahteraan profesional dan kualitas kerja. Ketika guru dihargai secara profesional dan finansial, mereka cenderung lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih sedikit yang meninggalkan profesi ini. Ini bukan sekedar teori, melainkan fakta yang telah terbukti. Negara-negara yang menginvestasikan besar-besaran pada kesejahteraan guru melihat peningkatan kualitas pendidikan nasional mereka. Pernyataan yang tidak didukung oleh data dan riset seperti ini hanya akan menyesatkan dan menghambat kemajuan. Ya, pernyataan bahwa kalau ngomong soal duit kalau ngomong soal guru jangan ngomong soal duit gitu ya. Nah, pernyataan semacam itu tidak didukung oleh data dan riset, dan ini hanya akan menyesatkan dan menghambat kemajuan. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa pernyataan semacam itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan yang tidak layak diucapkan, terutama oleh pejabat ya, karena mereka punya tanggung jawab publik. Sebagai seorang pejabat publik, setiap perkataan memiliki bobot dan dampak yang besar. Pernyataan seperti itu dapat melukai perasaan jutaan guru, merendahkan profesi mereka, dan menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Pejabat seharusnya menjadi figur yang memberikan motivasi, dukungan, dan solusi. Mereka adalah para pejabat itu ya. Mereka adalah perwakilan pemerintah yang seharusnya berjuang untuk memperbaiki sistem, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang meremehkan pilar utama kemajuan bangsa. Pernyataan tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakpercayaan antara guru dan pemerintah. Ketika pejabat yang seharusnya memperjuangkan hak-hak mereka justru mengeluarkan komentar yang merendahkan, maka moral para guru dapat menurun drastis. Profesi guru adalah ujung tombak kemajuan bangsa. Mereka yang membentuk karakter calon-calon pemimpin, insinyur, dokter, hingga pedagang di masa depan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya profesi ini dilindungi, dihargai, dan ditempatkan pada posisi yang semestinya. Kesimpulannya, pernyataan bahwa guru tidak seharusnya memikirkan uang adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak dapat dibenarkan. Ini adalah cerminan dari pola pikir yang usang dan berbahaya yang menganggap profesionalisme bisa dibangun di atas pengorbanan finansial. Saya ulangi, ini adalah cerminan dari pola pikir yang usang dan berbahaya yang menganggap profesionalisme bisa dibangun di atas pengorbanan finansial. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai para pendidiknya, menghormati guru bukan hanya dengan kata-kata mulia, tetapi dengan tindakan nyata, memberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang mendukung, dan apresiasi yang sepadan dengan tanggung jawab besar yang mereka pikul. Peran seorang pejabat adalah memimpin perubahan ke arah itu, bukan justru mengeluarkan komentar yang meremehkan perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi buat kita semua, dan kita kemudian semakin hari semakin menghormati para guru dan mendukung peningkatan kesejahteraan di kalangan para guru, terutama guru-guru honorer di daerah-daerah terpencil yang saya dengar pendapatan mereka hanya sekitar 500.000 per bulan, dan itu pun dibayarkan setiap 3 bulan. Jadi ayo kita bersemangat untuk mendukung para guru. Semoga Tuhan kemudian memberkahi kita semua, karena kita menghormati profesi lain. Apapun profesi kita menghormati profesi lain, dan kemudian khususnya kita menghormati profesi guru. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.